Meski dipecat, Frank Lampard tetap bangga pernah latih Chelsea. Frank Lampard dipecat Chelsea pada pertengahan musim lalu. Meski begitu, Lampard mengaku sangat bangga punya kesempatan menangani mantan klubnya tersebut. Lampard ditunjuk menjadi pelatih Chelsea pada Juli 2019. Dia kembali ke Stamford Bridge untuk menggantikan Maurizio Sarri. Lampard mampu membawa Chelsea finish ke posisi keempat klasemen Premier League pada musim perdananya. Namun The Blues terseok-seok pada musim berikutnya. Alhasil Lampard harus angkat kaki dari Chelsea pada akhir Januari lalu. Posisinya kemudian digantikan oleh Thomas Tuchel. Lampard tampak menyesal harus kehilangan pekerjaannya di Chelsea. Dirinya justru merasa senang, bangga, dan juga bisa mendapatkan kesempatan menangani mantan timnya tersebut. Jelas, Anda tidak pernah ingin kehilangan pekerjaan Anda. Saya berada di perusahaan yang cukup bagus di Chelsea. Itu telah terjadi. Ini adalah realita brutal sepak bola di level atas, kata Lampard kepada BBC. Mengingatnya kembali, senang menghabiskan waktu di luar permainan. Saya cukup bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan. Merupakan sesuatu kehormatan untuk mengelola sebuah klub. Perjalanan Lampard bersama Chelsea berakhir dengan kegagalan. Meski begitu, pengalaman melatih The Blues justru jadi pelajaran berharga untuk Lampard. Saya datang di saat yang sulit dengan larangan dan kehilangan Eden Hazard. Kami bekerja keras untuk masuk ke Liga Champions dan melihat pemain seperti Mason Mount berkembang adalah sesuatu yang berharga bagi saya, lanjutnya. Saya senang Anda tidak kehilangan pekerjaan Anda, tapi itu adalah pengalaman besar bagi saya. Setelah menganggur, Frank Lampard kini siap kembali melatih. Sebuah pengakuan dibuat Frank Lampard, dia mengaku sudah siap kembali melatih setelah dipecat oleh Chelsea. Setelah hampir 6 bulan menganggur, Lampard mengaku sudah siap kembali melatih. Dia menyukai tantangan pekerjaan ini. Saya tentu saja tidak akan menunda. Saya menyukai pekerjaan ini dan saya menyukai tantangannya, kata Lampard kepada BBC. Saya memiliki 2 pengalaman hebat di derby dan kemudian di Chelsea. Dan saya ingin kembali pada waktu yang tepat. Lampard sempat dikaitkan dengan kursi pelatih di Crystal Palace. Dia kadang-kadang bakal menggantikan Roy Hodgson dan juga yang sudah pensiun pada akhir musim ini. Namun, Lampard tidak ingin mengungkapkan apakah dirinya sudah mendapatkan tawaran dari klub lain. Tidak ada tawaran yang ingin saya beritahukan kepada Anda, pungkasnya. Antonio Rudiger, Jerman akan bermain agak kotor melawan Prancis. Bek Jerman Antonio Rudiger memperingatkan Kylian Mbappe dan penyerang Prancis bahwa timnya akan bermain sedikit kotor di laga pembuka Euro 2020 mereka. Timnas Jerman akan memulai kampanye mereka di Piala Eropa melawan juara dunia bertahan di Munich pada hari Rabu, 16 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim tersebut bergabung dalam grup F yang disebut sebagai grup neraka bersama Portugal dan Hungaria, yang juga akan bermain pada hari yang sama. Dan Antonio Rudiger percaya bahwa timnas Jerman perlu mengadopsi pendekatan fisik mereka melawan tim favorit di turnamen kali ini dalam pertandingan pertama mereka di Piala Eropa. Tentu saja mereka punya penyerang yang bagus. Kami harus bersiap untuk memenangkan tantangan 1 lawan 1. Bukan Rudiger, dikutip dari Metro. Kami harus sedikit kotor, tidak selalu bersikap baik dan juga mencoba memainkan sepak bola yang bagus melawan pemain seperti mereka. Anda harus menandai mereka. Sementara itu, Kylian Mbappe menegaskan dia dan rekan setimnya di Perancis akan berkonsentrasi pada permainan mereka sendiri, bahkan jika Jerman mengambil pendekatan fisik. Ketika ditanya tentang komentar Rudiger, penyerang PSG itu menjawab, "Setiap orang bertarung dengan senjata yang mereka miliki. Senjata kami adalah kami bisa bermain bersama-sama untuk memainkan permainan kami. Jika itu adalah senjata mereka, maka mereka akan bermain dengan milik mereka. Kita akan bermain dengan milik kita. Dan kami tetap fokus pada persiapan kami menganalisis dengan baik apa kekuatan dan kelemahan mereka dan mencoba memulai turnamen ini dengan baik." Melempem di Chelsea, Timo Werner malah ditaksir Real Madrid. Chelsea berharap banyak pada sosok Timo Werner yang dibeli dari RB Leipzig pada awal musim lalu. Namun striker asal Jerman itu tampil mengecewakan dan terlihat sulit beradaptasi di skuad The Blues. Werner hanya mencetak 6 gol di Liga Inggris musim lalu, sementara di Liga Champions ia mengoleksi 4 gol. Banyak peluang yang gagal diselesaikan Werner untuk menjadi gol di beberapa pertandingan penting. Pada April lalu, pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengakui Werner mengecewakan banyak orang karena sulit mencetak gol. Namun ia masih berharap Werner bisa kembali di performa terbaiknya seperti ketika masih memperkuat RB Leipzig. Ia gagal mencetak gol meski mendapatkan peluang yang amat sangat bagus.
saat kami menghadapi West Ham United dan Real Madrid. Untuk tak ada gunanya juga dalam menyesali sepanjang waktu ini, ujar Tuchel. Meski Werner tampil melempem, Real Madrid dikabarkan malah tertarik untuk mendapatkan jasanya. Madrid yang kini digeluti oleh Carlo Ancelotti memang butuh juru gedor karena Karim Benzema sudah berusia 33 tahun dan pasti butuh pengganti. Werner menjadi salah satu dari pemain yang diinginkan Ancelotti dari Real Madrid. Pemain yang diincar Don Carlo tersebut dan juga gelandang lain Houssem Aouar. Chelsea belum merespon ketertarikan Real Madrid. Dengan penampilan Werner yang melempem musim lalu, terbuka kemungkinan The Blues untuk menjualnya sebagai modal membeli striker anyar semacam Harry Kane atau Erling Haaland. Jika setuju melepas Werner, diperkirakan Chelsea akan mematok harga kisaran 47 juta pound sterling atau sekitar 943 miliar. Tiga permata tersembunyi yang harus ditargetkan The Blues. Football London merinci permata tersembunyi yang harus ditargetkan The Blues musim panas ini untuk menutup celah di puncak klasemen Liga Primer. Daniel Malen bergabung dengan Arsenal ketika dia baru berusia 16 tahun. Arsene Wenger kemudian menjual Malen ke PSV pada musim panas 2017. Sejak pindah kembali ke negara asalnya yaitu Belanda, Malen telah tampil luar biasa, mengantongi 55 gol dan 24 assist dalam 116 penampilan di tim utama. Garis statistik yang sangat mengesankan mengingat dia baru berusia 22 tahun dan kontrak Oliver Giroud yang berakhir pada musim panas ini dan Tammy Abraham berpotensi keluar dari Stamford Bridge. Chelsea akan mencari penyerang untuk menggantikan pasangan tersebut dan Malen bisa menjadi kandidat yang sempurna mengingat usia dan fleksibilitasnya. Youssouf Fofana. Jika Tuchel benar-benar terjun ke pasar transfer, dia harus melihat Youssouf Fofana dari Monaco. Musim lalu Fofana memantapkan dirinya di Prancis sebagai gelandang bertahan yang disiplin dan juga cerdas, yang juga sangat baik dalam mengambil bola dari lawan dan mendistribusikannya kepada rekan satu timnya yang juga lebih berbakat secara teknisnya. Gaya bermainnya seperti mantan pemain favorit The Blues yaitu Claude Makelele. Sven Botman. Pemain berusia 21 tahun itu terbukti sukses besar. Hanya kebobolan 23 gol dalam 37 pertandingan Liga 1 untuk membantu memastikan Lille gelar liga pertama mereka dalam 10 tahun. Botman bisa menjadi kandidat yang sempurna untuk bermain di tengah 3 bek Tuchel karena ia adalah pengumpan bola yang luar biasa, rata-rata 4,6 operan progresif yang juga per pertandingan. Sesuatu yang tidak dimiliki bek tengah Chelsea selain Thiago Silva musim lalu. Selain itu, Botman yang tingginya 6 kaki 4 inci luar biasa di udara memenangkan 3,08 duel udara dalam pertandingan dengan tingkat keberhasilan 69,4%.